Oke, kita lanjutkan materi PPN selanjutnya. Sekarang kita mau belajar tentang karakteristik PPN. Kita mau lihat apa saja sih karakter dari pajak pertambahan nilai. Setidaknya terdapat 6 karakteristik dari PPN. Yang pertama, pajak objektif, yaitu pengenaannya didasarkan pada objek pajak, baik itu berupa barang, jasa, ataupun objek lainnya. Yang kedua yaitu pajak tidak langsung. Artinya apa? Artinya antara orang yang menanggung beban PPN dengan orang yang membayarnya itu bisa berbeda. Nanti kita lihat ilustrasinya seperti apa. Kemudian karakteristik yang ketiga, PPN merupakan pajak konsumsi dalam negeri. Nah, sebagai pajak atas konsumsi, PPN bisa dijadikan alat untuk membentuk pola konsumsi. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Jika ada produk tertentu yang katakanlah mau dikurangi konsumsinya, maka pemerintah dapat saja meningkatkan tarif PPN tersebut. Kemudian jika ada produk yang diharapkan dapat dikonsumsi banyak, nah itu bisa saja pemerintah mengecualikan PPN dari produk tersebut sehingga harganya lebih murah dan bisa dikonsumsi oleh banyak orang. Kemudian karakteristik yang berikutnya yaitu tarif tunggal. Secara umum tarif PPN itu yaitu 10%. Tarif PPN secara umum sebesar 10%. Kecuali untuk ekspor. Yaitu sebesar 0%. Tapi nanti di materi-materi berikutnya kita akan mempelajari mengenai tarif efektif. Nanti di tarif efektif itu nilainya bisa bervariasi. Tapi perlu digarisbawahi bahwa secara umum tarif PPN adalah 10%. Kemudian PPN juga merupakan indirect subtraction method. Artinya apa? Artinya dalam menentukan atau menghitung berapa sih PPN yang harus dibayar, itu cara menentukannya yaitu dengan cara PK dikurangi PM, tidak kumulatif. PK itu pajak keluaran, PM itu pajak masukan. Nanti kita belajar setelah ini apa itu PK dan apa itu PM. Kemudian karakteristik yang berikutnya yaitu multi stage levy. Apa ini? Ini dikenakan di setiap rantai produksi dan distribusi. Kemarin sudah kita jelaskan pada saat kita membahas pengertian PPN, ada ilustrasinya. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Karakteristik yang pertama yaitu PPN adalah pajak objektif. Artinya, timbulnya kewajiban pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Objek pajak di PPN ini apa? Nanti kita belajar. Yaitu yang pertama BKP dan yang kedua JKP. BKP itu barang kena pajak, sedangkan JKP adalah jasa kena pajak. Ketika kita mengkonsumsi BKP atau JKP, nah itu ketika BKP atau JKP tersebut menurut undang-undang dikenakan pajak, maka kita langsung terhutang PPN. Berbeda dengan PPH. Kalau PPH yang menentukan adalah kondisi subjeknya. Artinya apa? Kalau subjeknya memiliki penghasilan, ya dia barulah dikenakan PPH. Tapi kalau tidak memiliki penghasilan, maka tidak dikenakan PPH. Berbeda dengan PPN, dia tidak melihat apakah dia penghasilannya sudah di atas PTKP atau di bawah PTKP. Pokoknya kalau dia mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak, langsung terhutang PPN. Kemudian tidak memperhatikan asas keadilan pemungutan pajak, sehingga menimbulkan dampak regresif atau kesenjangan beban pajak. Ini apa artinya? Artinya
tadi sudah dikatakan bahwa PPN itu sangat ditentukan oleh objeknya. Artinya, baik orang itu memiliki penghasilan yang tinggi atau katakanlah orang kaya ataupun miskin, dia akan menanggung beban pajak PPN yang sama. Oke, kalau secara sekilas kita lihat itu tidak adil. Kenapa tidak adil? Karena orang yang kaya dengan yang berpenghasilan rendah akan menanggung beban pajak yang sama, berbeda dengan PPh. Kalau di PPh, semakin tinggi penghasilan seseorang, akan semakin tinggi pajak penghasilan yang dibayar. Dan semakin rendah penghasilan seseorang, akan semakin rendah beban pajak yang harus ditanggungnya. Sedangkan di PPN tidak seperti itu. Oke. Kemudian solusinya bagaimana? Untuk mengurangi regresivitas tersebut, maka nanti akan dikenal yang namanya PPNBM, pajak penjualan barang mewah. Apa sih PPNBM itu? PPNBM adalah pajak tambahan di samping PPN yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah. Nah, di sini ketika ada orang berpenghasilan tinggi dan mengkonsumsi barang mewah, dia akan dikenakan PPNBM, sehingga diharapkan dapat mengurangi regresivitas PPN. Oke, itu adalah karakteristik PPN sebagai pajak objektif. Nah, ini contohnya ketika kita berbelanja di minimarket, ketika kita mengkonsumsi BKP atau JKP, dan ini termasuk barang kena pajak, ini secara langsung akan dikenakan PPN. Ketika kita berbelanja di minimarket, kita tidak akan ditanya apakah Anda sudah bekerja atau sudah memiliki penghasilan. Kalau memiliki penghasilan baru kenakan PPN, tidak. Itu hanya berlaku di PPh. Kalau di PPN, mau yang belanja itu berpenghasilan tinggi, orang kaya, laki-laki, wanita, itu tidak diperhatikan. Yang diperhatikan hanya objek pajaknya. Selama objek pajak ini termasuk BKP atau JKP, maka langsung dikenakan PPN. Seperti itu. Itu maksud dari pajak objektif. Oke, karakteristik berikutnya yaitu PPN adalah pajak tidak langsung. Artinya apa? Artinya antara pihak yang memikul beban pajak, dengan pihak yang bertanggung jawab untuk memungut dan menyetorkan pajak itu berbeda. Pemikul beban pajak adalah pembeli, sedangkan yang bertanggung jawab untuk memungut dan menyetorkan PPN adalah penjual. Nah, kita kembali ke ilustrasi ini. Ketika kita membeli barang, ketika kita membeli barang, kita sebagai pembeli, kita akan menerima barang. Kemudian kita harus membayarkan sejumlah uang kepada penjual yang di dalamnya termasuk PPN. Jadi siapa yang sebenarnya membayarkan PPN? Yang membayar PPN atau yang menanggung beban PPN tentu pembeli. Kita lihat contoh sebelumnya. Nah, yang membayar PPN ini siapa? Kita sebagai pembeli. Penjual bertanggung jawab untuk memungut PPN tersebut, kemudian menyetorkannya ke kas negara. Di sini dapat kita lihat bahwa ketika pembeli sudah membayar harga barang dan PPN kepada penjual, maka tanggung jawabnya sudah selesai. Kenapa? Karena hal tersebut sudah menunjukkan bahwa hal tersebut dapat diartikan bahwa pembeli sudah menyetor PPN ke kas negara. Cukup ketika pembeli membayarkan sejumlah uang ke penjual, hal tersebut dianggap bahwa pembeli sudah menyetorkan PPN ke kas negara. Sedangkan penjual
dia bertanggung jawab untuk memungut PPN dari pembeli dan menyetorkannya ke kas negara. Dalam hal penjual tidak memungut PPN, maka artinya dia lalai dari kewajiban dia sebagai pemungut PPN dan dapat dikenakan sanksi. Oke. Begitu juga kalau penjual sudah memungut PPN dari pembeli dan tidak menyetorkan ke kas negara, maka penjual juga dikenakan sanksi. Oke, dari sini dapat kita lihat bahwa pemikul beban pajak dengan pihak yang bertanggung jawab untuk memungut dan menyetorkan ke kas negara itu berbeda. Makanya disebut pajak tidak langsung. Kemudian karakteristik berikutnya yaitu PPN atas konsumsi dalam negeri. PPN menganut destination principle. Artinya apa? Ini PPN ditentukan oleh tempat tujuan di mana barang atau jasa tersebut akan dikonsumsi. Kemudian PPN juga merupakan pajak atas konsumsi, bukan atas kegiatan bisnis. Dan pemikul beban pajak adalah konsumen. Oke, sekarang kita lihat bahwa tempat konsumsi merupakan faktor dominan yang menimbulkan hutang pajak. Kita lihat ilustrasinya seperti ini. Dari pengertian PPN yaitu pajak atas konsumsi di dalam daerah pabean. Nah, kita lihat ketika kita mengimpor barang atau di sini ketika ada barang dari luar negeri, ini luar negeri ya, ini dalam negeri. Nah, ini garis batasnya. Kita lihat bahwa ketika ada barang dari luar negeri kemudian masuk ke dalam negeri atau kita kenal dengan istilah impor, atas impor ini barang tersebut dikonsumsi di dalam negeri. Artinya impor tersebut dikenakan PPN. Oke. Kita ulang lagi. PPN itu dikenakan di tempat tujuan barang atau jasa akan dikonsumsi. Dan masih kita ingat pengertian PPN adalah pajak atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Daerah pabean adalah seluruh wilayah Indonesia. Oke, ketika ada barang dari luar negeri dikonsumsi di dalam negeri atau kita kenal dengan istilah impor, maka atas impor tersebut akan dikenakan PPN. Baik itu impornya BKP, barang kena pajak, atau JKP, jasa kena pajak, atau BKP tidak berwujud. Itu semuanya akan dikenakan PPN karena dia akan dikonsumsi di dalam daerah pabean. Kemudian kalau ekspor bagaimana? Ekspor kan dikonsumsinya di luar negeri. Oke, ekspor barangnya diproduksi di dalam negeri tapi dikirim ke luar negeri dan dikonsumsi di luar negeri. Nah, untuk ekspor dia menyimpang dari destination principle. Kalau berdasarkan destination principle, seharusnya atas ekspor ini dia tidak terhutang PPN. Tetapi menyimpang dari destination principle, atas ekspor ini tetap dikenakan PPN, hanya saja tarifnya 0%. Oke. Untuk ekspor tetap dikenakan PPN, hanya saja tarifnya sebesar 0%. Kenapa harus dikenakan tarif 0%? Kenapa tidak dikatakan untuk ekspor tidak dikenakan PPN? Nah, ini nanti dampaknya ke pengkreditan pajak masukan. Nanti kita pelajari di materi-materi berikutnya. Yang penting sekarang kita ingat bahwa untuk ekspor tetap dikenakan PPN, hanya saja tarifnya 0%. Oke. Kemudian untuk BKP yang diproduksi di dalam negeri
dan dimanfaatkan atau dikonsumsi di dalam negeri, ini sudah jelas pasti kena PPN. Diproduksi di dalam negeri dan dikonsumsi dalam negeri, maka dikenakan PPN. Oke, kita lanjut ke karakteristik berikutnya, yaitu multi-stage Levi namun non-kumulatif. Multi-stage Levi di materi sebelumnya kita sudah tahu ya, dikenakan di setiap tahap produksi dan distribusi, dari pabrikan sampai pedagang besar, pedagang eceran, menjual ke konsumen, semua tahap ini dikenakan PPN. Itu yang dimaksud dengan multi-stage Levi. Namun apa maksud dari non-kumulatif? Apa sih yang dimaksud dengan non-kumulatif ini? Oke, yang dimaksud dengan non-kumulatif adalah untuk penghitungan PPN yang harus disetorkan ke kas negara dihitung dengan rumus PK dikurangi PM. PK adalah pajak keluaran, PM adalah pajak masukan. Sekarang kita lihat dulu ilustrasinya. Ketika pabrik menjual barang kena pajak kepada pedagang besar seharga 1 juta, atas transaksi ini terutang PPN. Berapa PPN-nya? 10% dikalikan 1 juta, yaitu sebesar 100.000. PPN ini dipungut oleh pabrikan dan disebut sebagai PK, pajak keluaran. Oke. Atas transaksi ini terhutang PPN 10%, yaitu 100.000. Bagi penjual, PPN ini disebut dengan istilah PK, pajak keluaran. Nah, bagi si pedagang besar, pajak ini, PPN ini disebut sebagai PM, pajak masukan. Jumlahnya sama, 100.000 juga. Jadi PPN kalau bagi penjual disebutnya PK, tapi kalau bagi pembeli itu disebutnya PM. Nah, untuk menentukan berapa PPN yang harus disetorkan negara, rumusnya apa tadi? PK dikurangi PM. Nah, dalam ilustrasi ini pedagang pabrikan hanya memiliki PK, tidak memiliki PM. Berarti PPN yang harus disetorkan ke negara yaitu PK sebesar 100.000 dikurangi PM 0, jumlahnya 100.000. Inilah yang harus disetorkan ke kas negara. Oke, sekarang kita lanjut ke transaksi berikutnya. Pedagang besar menjual BKP sebesar seharga 1,3 juta. Tadi dia beli harganya 1 juta. Kemudian labanya sekarang asumsinya dia mau memperoleh laba 300.000, dia jual seharga 1,3 juta. Atas transaksi penjualan dari pedagang besar ke pedagang eceran ini terhutang PPN. Berapa? 10% dikali 1,3, yaitu 130.000. Oke, masih ingat? Bagi pedagang besar ini disebut apa? Pedagang besar sebagai penjual, maka PPN-nya disebut dengan PK, 130.000. Bagi pedagang eceran sebagai pembeli, PPN ini disebut PM, pajak masukan. Oke, sekarang pedagang besar harus menyetorkan PPN yang sudah dipungutnya ke kas negara. Berapa yang harus disetorkan? Ingat rumusnya, PK dikurangi PM. PK-nya berapa? 130.000, PM-nya 100.000. Berarti yang harus disetorkan ke negara yaitu hanya 30.000, bukan 130.000-nya, tapi hanya 30.000. Nah, inilah yang dimaksud dengan non-kumulatif. Jadi bukan 130.000-nya nih, tapi hanya 30.000-nya. Oke. Hal yang sama terus
berlanjut, ketika pedagang eceran menjual ke konsumen, dia harga belinya 1,3, terus ada laba 200.000, sekarang harga jualnya menjadi 1,5. 1,5 juta dikalikan 10%, PPN-nya yaitu sebesar 150.000. Bagi pedagang eceran sebagai penjual disebut dengan PK 150.000. Nah, konsumen karena dia bukan PKP, konsumen akhir bukan PKP, maka dia tidak bisa mengkreditkan PPN-nya atau tidak memiliki pajak masukan. Oke, sekarang kita lihat lagi ke pedagang eceran. Dia sudah pungut PPN sebesar 150.000. Berapa yang harus disetorkan ke kas negara? Yang harus disetorkan ke kas negara yaitu PK dikurangi PM, 150.000 dikurangi 130.000, hanya 20.000 yang disetorkan ke kas negara, selisih PK dan PM-nya. Jadi bukan 150.000-nya, tapi hanya 20.000 saja. Nah, sekarang kalau kita perhatikan total PPN yang sudah disetorkan ke kas negara yaitu 100.000 tambah 30.000 tambah 20.000, ini sama dengan jumlah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir yaitu 150.000. Perhatikan, ini total PPN yang disetorkan ke kas negara dengan mekanisme multi stage levy namun non kumulatif itu jumlahnya 150.000, sama dengan jumlah PPN yang dibayarkan oleh konsumen akhir. Oke, jadi berhubungan dengan materi sebelumnya, yaitu yang menanggung PPN sebenarnya adalah konsumen akhir, tapi yang memungut itu adalah penjualnya nih. Nanti jumlah yang dibayarkan ke kas negara itu sama sebenarnya 150.000. Oke ya, semoga bisa dipahami. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.